Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Sejarah dan Panitia Pelaksana Latihan Dasar Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Sejarah. Sebelumnya saya dari peserta latihan dasar kepemimpinan mahasiswa sejarah lanjutan, yang dimana akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnalistik, manajemen organisasi, dan analisis sosial. Baik, di sini pertama saya menjelaskan tentang jurnalistik. Di sini ada pengertian jurnalistik dan teknik jurnalistik. Teknik jurnalistik ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pengertian berita, tahap pencarian berita, dan teknik pengumpulan bahan berita. Yang pertama adalah pengertian jurnalistik, di mana di sini jurnalistik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam mencari, memproses, dan menyusun berita serta ulasan mengenai berita sehingga mencapai publik melalui massa. Di sini terdapat jurnalistik dikelompokkan menjadi 2, yaitu jurnalistik cetak, terdiri atas jurnalistik surat, kabar, dan jurnalistik majalah. Dan yang kedua adalah jurnalistik elektronik, terdiri atas jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan internet. Jadi dari kedua pembahasan tersebut, jurnalistik cetak ini adalah seperti surat kabar dan majalah, sehingga sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sarana atau yang digunakan dalam mencari dan memproses berita. Dan yang kedua jurnalistik elektronik, di situ menyebarluaskan dengan radio maupun televisi dan internet. Dan di sini teknik jurnalistik. Teknik jurnalistik ini agar menjadi sebuah tulisan atau bisa disebut berita, maka harus memenuhi unsur berita. Unsur-unsur berita ini sering disebut 5W plus 1H, yang dimana what ini peristiwa apa yang terjadi, wo ini siapa yang terlibat, when kapan terjadi, where di mana, dan how bagaimana kejadiannya. Jadi di sini mengapa atau kenapa, sehingga dalam pembuatan berita atau ke-6 unsur ini harus ada agar sebuah tulisan bisa disebut berita. Untuk itu setiap wartawan harus mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai bahan berita. Dan teknik pengumpulan bahan berita terdapat beberapa, yakni observasi, wawancara, kompresi pers, atau proses relins atau riset, potret atau foto jurnalistik. Nah, adapun pengamatan observasi, setiap indera manusia, mata, telinga, lidah, kulit, hidung adalah alat kerja manusia dalam merekam suatu kejadian. Dan fakta-fakta bisa didapat melalui penglihatan, pengecap, pendengaran, serta penciuman. Dan di sini ada 2 jenis observasi, yaitu 2 jenis observasi. Ada observasi langsung. Jadi seseorang dikatakan melakukan observasi langsung bila ia menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalanya sendiri. Jadi pengamatan ini bisa dilakukan dalam waktu yang pendek dan panjang. Jadi seseorang melihat langsung kejadian real yang ada pada peristiwa tersebut. Dan dua pengamatan tidak langsung. Seseorang disebut melakukan pengamatan tidak langsung bila ia tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi, melainkan mendapat keterangan dari orang lain yang menyaksikan peristiwa
Itu. Jadi pengamatan tidak langsung ini seseorang pengamat hanya mendengar dari orang lain saja. Dan materi yang kedua adalah manajemen organisasi. Di sini pengertian manajemen organisasi berasal dari kata to manage yang berarti mengendalikan, mengurus, menjalankan, membina, dan memimpin. Menurut Hyman dalam Encyclopedia of Science mengartikan manajemen sebagai proses pengawasan. Sependapat di mana manajemen diartikan sebagai suatu aktivitas yang berfungsi untuk mencapai sesuatu daripadanya melalui kegiatan yang selalu dikendalikan dan diawasi. Dan organisasi, apa sih organisasi itu? Jadi organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, entah itu uang, material, mesin, metode, atau lingkungan, sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi organisasi adalah sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti persatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Jadi organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena itu memberikan kontribusi tersendiri terhadapnya. Jadi lanjut, asas-asas organisasi ini, sebuah organisasi ada kiranya tidak serta-merta ada, tapi terdapat alasan akan keberadaannya, atau terdapat asas yang mengharuskan ia ada dan eksis sampai batas waktu yang diperlukan adanya dan tidak adanya, keeksisan dan kepakumannya. Asas ini terbagi beberapa. Yang pertama, asas perumusan tujuan. Jadi dipandang dari segi manapun, baik definitif sistem maupun keeksisan organisasi, pencapaian tujuan menjadi titik temu dan keberadaan sebuah organisasi. Jadi tujuan merupakan asas yang harus bahkan wajib ada dalam organisasi, karena dengan begitu organisasi akan mempunyai orientasi yang jelas, tidak mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, dan lebih mempunyai jati diri dan ketegaran dalam menghadapi masalah. Yang kedua, asas spesialis. Weber 1954 menganggap organisasi adalah sebuah bentuk yang paling efisien dan ideal untuk manusia. Anggota-anggota organisasi dipilih karena spesialisasi, bersifat umum, ilmu yang telah memenuhi syarat dan dibutuhkan untuk masuk pada sebuah organisasi. Bekerja cepat, tepat, dan bijak, mengikuti undang-undang dan peraturan yang membatasi personalitas, irasional dan emosional dalam pengambilan keputusan. Jadi spesialis lebih pada yang bersifat khusus, yang dimiliki oleh para anggota dapat juga menjadi pertimbangan dalam meletakkan para anggotanya di dalam organisasi pada tempat yang sesuai dengan karakternya atau spesialisnya gitu. Yang ketiga, hierarki wewenang. Wewenang adalah hak seseorang anggota organisasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan akses. Antara tugas dan wewenang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi setiap anggota diserahi tugas mempunyai tanggung jawab agar tugasnya dapat diselesaikan. Jadi itu menjadi suatu tanggung jawab terhadap dirinya yang sudah diberikan pertanggungjawaban atas organisasi yang sedang dia tekuni. Yang keempat adalah sistem aturan. Sebagai pengikat sekaligus rel bagi para anggota organisasi, baik dalam tingkat atas sampai tingkat paling bawah, agar berjalan sesuai dengan aturan, harmonis, dan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab hingga akhirnya dapat
berjalan selaras sesuai tanggung jawab yang dimandatkan. Jadi sistem aturan di sini dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dan disearahkan dengan pencapaian tujuan. Jadi seperti itu. Yang kelima, impersonalitas atau disebut juga pelayanan diri dan lebih menyampingkan urusan pribadi daripada bersama. Impersonalitas adalah wujud dari konsep tentang total quality management atau bisa disebut TQM, di mana salah satu unsur yang terpenting adalah the involvement and community of all employees in quality matter and quench organization of empowerment. Taylor dan Hill 1992. Adapun pengertian manajemen organisasi, manajemen merupakan jantung dari kesuksesan sebuah organisasi. Manajemen tak layaknya sebuah sistem sistematis yang terpantau, mengatur sebuah kesatuan individu untuk mencapai tujuan bersama. Dan fungsi di sini ada fungsi dan tujuan manajemen organisasi. Tujuan organisasi bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek keorganisasian maupun dari aspek manajemen. Di sini pertama ada planning. Fungsi awal dari manajemen organisasi adalah planning atau perencanaan. Jadi yaitu sebagai proses yang sistematis dalam pengembalian keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dan dua, organizing. Organizing ini merupakan kegiatan dasar manajemen. Jadi secara umum pengorganisasian menurut Paul Hurley dan Konitz Hablendsher menyatakan bahwa pengorganisasian sebagai kegiatan memadukan sumber-sumber, yaitu manusia, modal, fasilitas, serta menggunakan sumber-sumber itu untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. 3. Actuating atau penggerakan merupakan fungsi fundamental manajemen ketiga gitu. Di sini selanjutnya controlling. Controlling ini adalah atau pengawasan atau juga pengendalian adalah kegiatan manajemen meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dan yang kelima adalah evaluating atau evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah ansos atau bisa dibilang analisis sosial. Apa itu ansos? Ansos adalah usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif sebenarnya. Ansos diarahkan untuk mendapatkan lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, sejarah, struktur, susunan, dan konsekuensi akibat masalah. Jadi ruang lingkup ansos ini ada 4: masalah sosial, kemiskinan, pelacuran, pengangguran, dan kriminalitas. Bisa disebut juga kejahatan, yaitu menjadi ruang lingkup ansos. Yang kedua, sistem sosial, tradisi usaha kecil atau menengah, pemerintah, dan pertanian. Yang keempat, lembaga sosial, yaitu sekolah, layanan rumah sakit, lembaga pendesaan. Yang keempat, kebijakan publik, dampak kebijakan BBM, bahan bakar minyak ya, atau dampak undang-undang. Langkah ansos yang pertama, menentukan objek atau analisis. Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pertimbangan rasional masalah yang mempunyai signifikasi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi. Terus yang kedua, pengumpulan data. Perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan untuk validitas data. Yang ketiga, identifikasi masalah. Jadi menganalisis masalah sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, pengembangan persepsi. Jadi harus sesuai dengan cara
pandang yang objektif untuk menentukan kerangka tidak lanjut. Yang kelima, menarik kesimpulan, memberikan kesimpulan akar masalah yang terjadi. Baik, mungkin hanya itu. Sekian dari saya, peserta LDKM lanjutan Himpunan Mahasiswa Sejarah. Sekian dan terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Sakitun dipikatur ampuran wakasuhun atur nun rayu dulur. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.